Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa semuanya? Kembali lagi pada mata kuliah pemeriksaan akuntansi atau auditing 2. Kali ini kita akan membahas mengenai pemeriksaan surat berharga dan investasi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu adalah untuk mengetahui tujuan pemeriksaan terhadap investasi dan surat berharga. Yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur audit atas pemeriksaan tersebut. Nah, surat berharga ini dapat dikelompokkan ke dalam dua hal, yaitu aset lancar dan aset non-lancar, atau biasa disebut dengan current asset atau non-current asset. Nah, kapan kita bisa mengkelompokkan surat berharga tersebut? Itu tergantung atas maksud atau tujuan dari pembelian surat berharga tersebut. Kalau surat berharga dibeli dengan tujuan untuk memanfaatkan kelebihan dana yang tersedia, biasanya surat berharga tersebut harus mudah diuangkan dalam waktu singkat dan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai temporary investment atau marketable securities yang merupakan aset lancar atau current asset. Misalnya dalam bentuk deposito berjangka, kurang atau sama dengan 1 tahun, dan surat-surat saham atau obligasi yang marketable. Nah, itu contoh dari surat berharga yang dikategorikan ke dalam aset lancar. Yang paling penting, harus tahu dulu tujuannya. Jika tujuannya itu untuk mudah diuangkan kembali, berarti kita masukkan dia ke dalam aset lancar. Kemudian surat berharga yang digolongkan sebagai long term investment biasanya dibeli dengan tujuan untuk menguasai manajemen dari perusahaan yang sahamnya dibeli lebih besar atau sama dengan 50% dari saham yang beredar. Atau tujuan lainnya adalah untuk memperoleh pendapatan yang kontinu, misal dalam bentuk bunga dari pembelian obligasi. Dan juga tujuan berikutnya adalah sebagai sumber penampungan dari penjualan hasil produksi atau sumber pembelian bahan baku. Nah, harus diingat ya, surat berharga ini dapat dikategorikan sebagai aset lancar dan aset non-lancar. Jika dia ingin diuangkan cepat atau diinvestasikan dalam jangka waktu kurang atau sama dengan setahun, itu dikategorikan ke dalam aset lancar. Tetapi, jika dia diinvestasikan dengan waktu yang lebih lama, itu akan dikategorikan sebagai aset non-lancar. Baik, kita lihat ada beberapa aturan yang membahas mengenai investasi saham tersebut. Yang pertama ada PSAK nomor 1 halaman 1 sampai dengan 10. Yang berikutnya ada PSAK nomor 13.1 sampai dengan 13.2 dan nomor 13.4 sampai dengan 13.8. Dan juga ada SAK etap yang menjelaskan mengenai investasi tersebut. Untuk lebih memahaminya, mungkin nanti rekan-rekan mahasiswa bisa untuk membaca PSAK dan SAK etap terkait dengan akuntansi untuk investasi ini. Saya akan jelaskan secara umum saja. Kalau PSAK nomor 1 halaman 1 sampai dengan 10 ini dia menjelaskan bahwa surat berharga diklasifikasikan sebagai aset lancar apabila surat berharga tersebut diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca dan jika lebih dari 12 bulan akan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Sama ya dengan penjelasan saya tadi, berarti penjelasan tadi itu merujuk pada PSAK nomor 1 halaman 1 sampai dengan 10. Jika investasinya ini kurang dari 1 tahun atau sama dengan 1 tahun, itu akan dimasukkan ke dalam aset lancar dan jika dia lebih dari 12 bulan atau 1 tahun, itu dimasukkan sebagai aset tidak lancar. Kemudian untuk akuntansi untuk investasi ini, menurut PSAK nomor 13.1 sampai dengan 13.2 dan 13.4 sampai dengan 13.8, investasi itu merupakan suatu aset yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi seperti bunga, royalti, dividen, dan uang sewa untuk depresiasi nilai investasi untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan.
Nah, kemudian investasi lancar itu dikatakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk memiliki selama setahun atau kurang. Sementara untuk investasi jangka panjang adalah investasi selain dari investasi lancar. Pada PSAK ini juga dijelaskan nilai wajar atau fair value adalah suatu jumlah yang dapat digunakan sebagai dasar pertukaran aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memiliki knowledgeable dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nah, dalam PSAK ini juga dijelaskan mengenai nilai pasar. Apa itu nilai pasar? Nilai pasar itu merupakan jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif. Kemudian untuk investasi yang dimiliki pasar aktif, nilai pasar digunakan sebagai indikator penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif, cara lain digunakan untuk menentukan nilai wajar. Nah, untuk PSAK ini nanti silakan dibuka PSAK-nya, dibaca lagi dan dipahami. Tetapi PSAK ini berkaitan seputar pemahaman kita mengenai apa itu investasi, bagaimana pengelompokan investasi, dan bagaimana nilai wajar suatu investasi tersebut. Nah, pada SAK etapnya itu juga dijelaskan bahwa menurut PSAK, bukan menurut PSAK ya, bahwa menurut SAK etap, efek adalah suatu surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersil saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek. Jadi pada SAK etap ini tepatnya nomor tahun 2009 nomor 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51 itu mengatur tentang investasi pada efek. Efek tahu ya, efek itu adalah surat berharga. Nah, pada SAK etap ini juga dijelaskan bahwa efek utang adalah efek yang menunjukkan hubungan hutang piutang antara kreditur dengan entitas yang menerbitkan efek. Kemudian efek ekuitas adalah efek yang menunjukkan hak kepemilikan atas suatu ekuitas atau hak untuk memperoleh atau hak untuk menjual kepemilikan tersebut. Jadi nanti silakan jika masih ragu mengenai penjelasan investasi, bacalah PSAK nomor 1, halaman 1 sampai dengan 10, baca PSAK nomor 13.1, 13.2, 13.4 sampai dengan 13.8. Kemudian SAK etap nomor 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, dan 51. Ini tidak saya bahas lagi dengan detail ya, karena mungkin di mata kuliah sebelumnya juga sudah dijelaskan apa itu investasi dan apa saja aturan-aturan yang menjadi rujukan atau standar kita untuk mempelajari investasi tersebut. Next. Nah, untuk metode akuntansi terhadap investasi ini ada dua. Yang pertama adalah entitas asosiasi, yang kedua adalah entitas anak. Untuk entitas asosiasi ini, investor harus mengukur investasinya pada entitas asosiasi dengan menggunakan metode biaya. Jadi kalau kita entitas asosiasi, kita menggunakan metode biaya, di mana dalam metode biaya investasi itu diukur pada biaya perolehan, kemudian dikurangi dengan akumulasi kerugian penurunan nilai sesuai dengan penurunan nilai aset. Dan juga investor harus mengakui dividen dan penerimaan distribusi lainnya sebagai penghasilan, terlepas apakah hal tersebut berasal dari akumulasi laba atau yang timbul sebelum atau sesudah tanggal perolehan. Sementara untuk entitas anak, investor harus mengukur investasinya pada entitas asosiasi dengan menggunakan metode ekuitas. Jelas ya, kalau entitas asosiasi menggunakan cost method, kalau entitas anak menggunakan equity method. Dalam metode ekuitas, investasi pada entitas anak awalnya diakui pada biaya perolehan termasuk biaya transaksi dan selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan bagaimana investor atas laba, rugi, dan pendapatan dan beban dari entitas anak. Jadi saya ulangi lagi, untuk metode akuntansi untuk entitas asosiasi itu menggunakan cost method dan entitas anak menggunakan equity method. Selanjutnya dalam hal pengungkapan,
investor harus mengungkapkan hal-hal berikut. Yang pertama, harus dijelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak. Jadi diungkapkanlah oleh si investor ini kebijakan akuntansi mana yang digunakan, baik oleh entitas asosiasi maupun entitas anak. Yang kedua, diungkapkan jumlah tercatat investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak. Disampaikan berapa jumlah investasi yang tercatat baik pada entitas asosiasi maupun pada entitas anak. Yang berikutnya yang harus diungkapkan adalah nilai wajar investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak yang tersedia kuotasi harga yang dipublikasikan. Jadi, nilai wajar investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak yang tersedia itu harus dipublikasikan. Nah, untuk investasi pada entitas asosiasi, investor harus mengungkapkan jumlah dividen dan penerimaan distribusi lainnya yang diakui sebagai bagian dari penghasilan. Sementara untuk investasi pada entitas anak, investor harus mengungkapkan secara terpisah bagiannya atas laba atau rugi dan bagiannya atas operasi yang dihentikan dari entitas anak tersebut. Oke, baik, kita lanjut. Kita lihat apa sih tujuan pemeriksaan atau audit objektif atas surat berharga ini. Yang pertama yaitu tentang internal control. Tujuannya adalah untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas temporary dan long term investment. Artinya kita lihat dalam investasi jangka panjang ataupun jangka pendek internal controlnya sudah baik atau belum. Berikutnya, memeriksa apakah surat berharga yang tercantum di laporan posisi keuangan atau pada neraca betul-betul ada, dimiliki oleh dan atas nama perusahaan per tanggal laporan posisi keuangan tersebut. Berikutnya, untuk memeriksa apakah semua pendapatan dan penerimaan yang berasal dari surat berharga tersebut telah dibukukan dan uangnya diterima oleh perusahaan. Berikutnya, untuk memeriksa apakah penilaian atau valuation dari surat berharga tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Apakah sesuai dengan SAK, SAK etap, atau IFRS. Tujuan yang terakhir adalah untuk memeriksa apakah penyajian di laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Oke, kita lanjut. Prosedur audit. Untuk prosedur audit surat berharga ini, yang pertama sekali itu kita pelajari dan evaluasi internal control atas temporary dan long term investment. Jadi kita pelajari dan evaluasi internal control atas investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dengan menggunakan internal control questionnaire untuk surat berharga. Nah, untuk kita mengetahui apakah internal controlnya ini sudah baik atau belum, kita dapat menggunakan tools seorang auditor yaitu ICQ atau Internal Control Question. Berikutnya, kita minta rincian surat berharga yang memperlihatkan saldo awal, penambahan dan pengurangan serta saldo akhirnya. Ini bertujuan untuk melihat dan memastikan apakah angka-angka yang disajikan ini sudah sesuai dan real dengan angka yang ada pada laporan tersebut. Prosedur berikutnya, periksa fisik dari surat-surat berharga tersebut dan juga pemilikannya, apakah kepemilikannya atas nama perusahaan atau tidak. Nah, biasanya pemeriksaan fisik ini dilakukan bersamaan dengan cash opname. Seandainya surat-surat berharga tersebut disimpan oleh pihak ketiga, harus dikirimkan konfirmasi. Apa gunanya? Untuk memastikan apakah angka-angka atau informasi terhadap surat-surat berharga ini benar-benar milik si klien atau benar-benar milik si perusahaan. Berikutnya, kita cocokkan data dalam rincian dengan berita acara pemeriksaan fisik surat berharga tersebut. Jadi kita cocokkan data yang ada dengan berita acara pemeriksaan surat-surat berharga tersebut. Sesuai nggak data yang ada dengan hasil fisiknya?
Berikutnya, kita periksa mathematical accuracy dari rincian surat berharga. Artinya kita periksa perhitungannya. Sudah sesuaikah atau belum? Berikutnya, kita cocokkan saldo akhir dari rincian tersebut dengan buku besar. Sesuai atau tidak. Lalu kita lakukan vouching atas pembelian dan penjualan surat berharga, terutama yang harus kita perhatikan adalah ada nggak otorisasi dan kelengkapan bukti pendukungnya. Kalau ada bukti pendukungnya, ada otorisasinya, berarti kan diindikasikan bahwa transaksi tersebut sudah diketahui oleh pihak-pihak manajemen. Jadi tidak ada yang namanya transaksi fiktif. Berikutnya kita periksa perhitungan bunga dan dividennya dan perhatikan segi perpajakannya. Periksa apakah bunga atau dividen yang diterima telah dibukukan semuanya. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Berikutnya kita periksa harga pasar dari surat berharga pada tanggal laporan posisi keuangan. Nah, untuk temporary investment, valuation-nya adalah mana yang lebih rendah atau harga beli antara harga beli dan harga pasar. Sementara untuk long term investment, valuation-nya adalah berdasarkan harga beli, kecuali jika tendensi menurunnya harga pasar surat berharga tersebut untuk masa yang cukup panjang. Jadi, kita periksa harga pasar dari surat berharga tersebut untuk investasi jangka panjang. Kita lihat mana yang lebih rendah antara harga beli dan harga pasar. Kemudian untuk investasi jangka panjang itu adalah berdasarkan harga beli. Oke. Berikutnya kita periksa adakah diskusi dengan manajemen untuk mengetahui apakah ada perubahan tujuan dari pembelian surat berharga yang akan mempengaruhi klasifikasi surat berharga tersebut. Ini sangat penting ya. Kita tanyakan apakah ada perubahan tujuan karena ketika kita mengkelompokkan surat berharga ini itu dilihat dari tujuannya, apakah untuk jangka waktu yang panjang, apakah untuk jangka waktu yang pendek. Nah, kalau dia tujuannya untuk jangka waktu yang pendek, dia masuk ke aset lancar. Kalau tujuan untuk jangka panjang, itu masuknya ke aset tidak lancar. Berikutnya kita periksa subsequent event untuk mengetahui apakah ada transaksi sesudah tanggal laporan posisi keuangan yang akan mempengaruhi klasifikasi atau disclosure dari surat-surat berharga tersebut. Misalnya, penjualan long-term investment dalam subsequent periode. Itu harus kita perhatikan. Berikutnya kita periksa apakah penyajiannya sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, yaitu SAK atau SAK etap atau IFRS. Terakhir, kita tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo temporary dan long-term investment yang diperiksa. Apakah wajar atau tidak? Nah, kira-kira itulah pembahasan mengenai pemeriksaan akuntansi terhadap investasi dan surat berharga. Semoga bisa dipahami, dan jika belum paham, nanti kita lanjut sesi diskusi pada pertemuan perkuliahan kita. Baik, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.